Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Sebelumnya saya mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Kali ini saya akan buat lontong ketupat. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Siapkan 850 gram beras. Ini saya pakai beras biasa ya, beras untuk masak nasi. Mereknya apa aja bebas. Kemudian ini dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih seperti ini, lalu masukkan air sampai terendam semua berasnya. Ini kita rendam selama 1 jam. Tujuannya supaya nanti waktu dimasak lontongnya cepat empuk dan matang ya. Nah, ini udah 1 jam berasnya direndam. Lalu kita buang airnya dan tiriskan. Selanjutnya siapkan sarang ketupat. Satu ikat ini ada 10 sarang ketupat ukuran besar. Saya beli di pasar, harganya 20.000. Sebelum kita gunakan, kita cuci bersih dulu, karena tadi pasti berdebu di pasar. Cuci bagian luarnya aja di air yang mengalir ya. Nah, ini udah dicuci bersih. Lanjut kita isi beras ke dalam sarang ketupat. Caranya dibuka ujungnya seperti ini. Supaya nggak berserakan sewaktu mengisi berasnya, saya pakai botol aqua yang sudah dipotong dan dicuci bersih ya. Ini fungsinya sebagai corong. Masukkan berasnya ke dalam sarang ketupat. Kita isi sebanyak 3/4 dari sarang ketupat ya. Nah, ini kita cek dulu berasnya apa udah sampai 3/4 dari sarang ketupat. Jadi ngisi berasnya itu jangan setengah sarang ketupat ya, tapi 3/4 dari sarang ketupat. Jadi di atas setengah, kalau di kedua ujung ini setengah ya, dihitung setengah. Tapi kalau di atasnya itu 3/4, jadi kita isi di atas setengah atau 3/4 ya. Ini karena masih kurang, jadi saya tambah lagi berasnya. Nah, ini udah sampai 3/4 ya berasnya. Bisa kita raba atau kita lihat aja seberapa banyak beras yang kita isi. Kalau kelebihan bisa dikurangi. Jadi batasnya sampai 3/4 sarang ketupat. Supaya nanti lontongnya bisa padat ya. Nah, ini udah selesai diisi, ditutup lagi lubang ketupatnya. Dan ini kita sisihkan dulu. Kita selesaikan ketupat yang lainnya ya. Lakukan cara yang sama sampai habis ya. Nah, ini udah selesai diisi semua. Kemudian kita ikat semua ketupatnya supaya lebih mudah mengangkatnya sewaktu selesai direbus. Nah, ini ketupatnya siap untuk kita rebus.
Sebelumnya sudah saya rebus air. Kita tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan ketupatnya. Pastikan semua ketupat harus terendam di dalam air rebusan. Kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan dipotong-potong. Masukkan 1 sendok makan garam, lalu ini diaduk sebentar. Lalu ditutup dan rebus ketupat sampai air rebusannya mendidih. Setelah air mendidih seperti ini, rebus ketupat selama 15 menit dan jangan dibuka-buka ya tutupnya. Setelah direbus selama 15 menit, sekarang matikan api kompor, lalu diamkan dan rendam ketupat selama 30 menit dan tutupnya jangan dibuka-buka ya. Setelah didiamkan selama 30 menit, airnya sedikit menyusut. Kita tambahkan sedikit air panas supaya terendam semuanya ya. Lalu ini ditutup rapat, hidupkan kembali api kompor dan rebus lagi ketupat sampai air rebusannya mendidih. Jika air sudah mendidih, sekarang rebus ketupat selama 15 menit. Setelah direbus selama 15 menit untuk yang kedua kali, sekarang matikan api kompor, lalu diamkan dan rendam kembali ketupat selama 30 menit dan tutupnya ini jangan dibuka-buka ya. Setelah 30 menit didiamkan, jika airnya sudah sedikit menyusut, tambahkan lagi air panas, lalu ditutup rapat, nyalakan kembali api kompor, dan ini dimasak dulu sampai mendidih. Setelah air mendidih, kita rebus lagi ketupat selama 10 menit. Setelah direbus selama 10 menit, kita matikan api kompornya. Dan proses masak ketupat sudah selesai. Lalu ini diangkat dan ditiriskan. Nah, ini ketupatnya udah jadi. Dan ini masih panas, kita tunggu dingin atau disimpan selama semalaman di suhu ruang aja sambil digantung ataupun diberdirikan ketupatnya supaya air dari ketupatnya jatuh semua ya, jadi ketupatnya nggak cepat basi. Nah, ini ketupatnya setelah didiamkan semalaman di suhu ruang sudah kering dan juga padat ya. Cantik banget hasilnya, sama seperti ketupat yang direbus selama 4 jam atau 5 jam. Nah, ini mau kita potong dulu ya ketupatnya. Kita lihat hasilnya di dalam. Nah, ini ketupatnya berhasil ya teman-teman. Padat dan lembut, bagus dan matang sempurna sampai ke bagian dalam. Jadi dengan metode ini sekarang kita nggak perlu lagi merebus ketupat sampai 4 jam atau 5 jam sehingga kita bisa menghemat gas loh. Nah, ini ketupatnya mau saya potong kecil-kecil dan mau saya sajikan untuk sajian lebaran. Ini ketupatnya bagus banget ya teman-teman, padat dan lembut, nggak keras sama sekali. Dan ketupat ini tahan sampai seminggu ya, nggak cepat basi. Disimpan di dalam kulkas. Kalau mau dimakan bisa direbus kembali di air yang mendidih. Direbus selama 10 menit aja supaya ketupatnya bisa lembut lagi ya. Nah, ini ketupatnya mau saya coba dulu. Saya makannya pakai kuah godok labu siam, daging rendang, tauco udang, sambal goreng teri, dan sambal kacang. Ditambah lagi ada kerupuk dan juga bawang goreng. Untuk sajian pelengkapnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Bisa ditambahkan lagi telur sambal lado, tapi kalau saya nggak kuat ya karena udah kecapean.
Rasa ketupat ini enak banget ya teman-teman, apalagi ditambah dengan rendang, kuah labu siamnya dan lain-lain, itu makin mantep rasanya. Padat dan juga lembut banget ya, gak keras sama sekali, sama seperti yang dijual-jual. Dan resepnya ini beneran recommended banget, silahkan teman-teman mencobanya di rumah ya, untuk sajian lebaran atau untuk ide jualan. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video ini. Semoga teman-teman diberikan panjang umur, kesembuhan, dan kesehatan dari segala macam penyakit, mudah rezeki, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.